Zat karmin itu adalah satu zat olahan dari seekor ulat atau serangga, begitu ya. Yang mana serangga itu warnanya merah. Sudah? Kemudian diproses demikian rupa menjadi semacam bubuk atau cairan. Yang cairan itu bisa atau umumnya dipergunakan untuk mewarnai makanan. Jadi sekarang kan ada contoh ya, misalnya es krim. Es krim itu kan ada yang warna merah. Nah itu untuk memerahkan es krim itu dibuat dari karmin, menggunakan bahan karmin. Paham? Nah itu seperti yang terjadi. Dan beberapa misalnya lipstik, wanita-wanita itu lipstik ya, itu juga menggunakan sebagiannya loh ya, bahan-bahan dari karmin. Sudah? Sekarang sedang heboh tentang apa hukum karmin, begitu. Majelis Ulama Indonesia Pusat itu mengatakan halal, boleh, karena di dalam beberapa mazhab ini dinyatakan boleh, termasuk mazhab Maliki itu mengatakan boleh. Paham ya? Tidak apa-apa. Apalagi kalau memang sudah amatul balwa. Amatul balwa itu nggak bisa dicegah. Sulit. Kita nggak tahu. Jadi gini, tidak semua bahan makanan yang warnanya merah pasti karmin, tidak. Sebagian menggunakan karmin, bahkan sebagian menggunakan sumba, pewarna, ya macam-macam. Tapi dari sekian banyak, kalau makanan berwarna merah, sekian banyak itu pakai karmin, begitu. Kata Majelis Ulama Indonesia menggunakan diantaranya mazhab Maliki itu mengatakan karmin tidak apa-apa. Kenapa? Karena hewan karmin yang ulat itu tidak mempunyai darah yang mengalir. Seperti nyamuk itu kan makfu kan? Ya, lalat kan makfu. Maka oleh mazhab Maliki dinyatakan tidak apa-apa. Itu pertama. Itu yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Pusat. Sudah. Yang kedua, Bahsul Masail NO, LBM NO menyatakan haram dan najis. Kenapa? Karena terbuat dari bangkai. Begitu. Contoh itu begini contohnya. Lalat kalau satu makfu. Gimana kalau kita menjaring lalat itu ya, 1 ton misalnya, atau 1 pickup gitu ya. Kemudian mati, ya apakah bangkai lalat yang 1 pickup ini makfu semuanya? Kalau dikumpulkan kan tidak makfu. Gimana kalau misalnya lalat yang kita tahu itu kemudian diolah menjadi sebuah makanan, misalnya keripik lalat gitu ya, boleh apa tidak boleh dimakan? Kan tidak boleh. Ini hujahnya LBMNO. Makanya LBMNO mengatakan apa? Haram untuk dikonsumsi. Paham ya? Sekarang berpolemik di masyarakat. Begitu ya. Di situ ada kalau tidak salah kodenya itu berapa Bu? 102 Bu ya? Lupa saya, ada kodenya. Jadi kalau ada makanan berbahan karmin itu ada kodenya. Kata isinya? Anjuran tokoh-tokoh NU mengatakan jangan dimakan. Tapi dari Majelis Ulama Indonesia boleh dimakan. Ini pegang yang mana? Gitu ya. Kalau orang awam jangankan orang awam itu ya. Santri pondok pesantren termasuk ibu-ibu jamaah majelis di mana-mana itu rata-rata kalau beli makanan tidak pernah dilihat dari bahan apa. Yang penting nggak ada tulisan babi ya dianggap halal. Betul? Betul? Pernah ndak kita beli permen yang warnanya merah? Kalau dulu ada permen Sugus warnanya merah. Pernah ndak sih kita ini bertanya Sugus itu apa ada karminnya atau tidak? Nggak pernah kan? Yang penting dimakan. Ini amatul balwa. Loh, kalau keadaan seperti gini sulit, ya sudah. Gimana? Maka orang awam
boleh mengamalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau kepingin hati-hati, ya, setiap beli makanan, bila perlu, gitu ya, diambil, kemudian sampelnya dikirim ke apa ini, lembaga yang meneliti ini ada karminnya atau tidak, gitu ya. Wadah, ya gak dimakan. Kalau hati-hati. Begitu Bu ya? Jelas Bu? Atau sekalian begini, setiap apa yang warnanya merah sudah gak usah dibeli, cari yang putih saja. Putih itu bersih kok. Ya, betul? Iyalah, sifatnya putih sajalah. Yang merah-merah gak usah dibeli, itu lebih aman. Setiap ada warna merah Bu, buang saja. Ya, dibuang, jauh-jauh, anggap saja itu darah. Gitu ya? Anggap itu darah, sudah, gak usah. Padahal gak mati kan kita, gak makan yang merah-merah kan gak mati. Jelas Bu? Jelas? Nah, demikian juga saya anjurkan besok-besok ini ya. Besok-besok. Kalau misalnya ini ada partai merah, gak usah diambil. Tinggal Bu, cari yang lain saja, gitu ya. Ini anggap partai Karmen, gitu aja. Jelas Bu? Ya, itu pesan saya. Mudah-mudahan manfaat.